yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Melayanimu.
Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai aman mempercayakan hidup di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Yesus adalah benar Tuhan sesuai pengakuannya. Nas yang kita baca hari ini secara lengkap menjelaskan dengan ringkas apa yang diajarkan oleh firman Allah tentang siapa Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, Yesus sudah ada sejak kekal sebelum dia menjadi manusia, sebab dia adalah Allah itu sendiri. Firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata aku telah ada di sini dalam bahasa aslinya menunjuk kepada Tuhan Allah Israel, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Di sini Yesus mengaku bahwa dia sudah ada sejak kekal sebelum dia menjadi manusia, sebab dia adalah YHWH atau Tuhan Allah Israel itu sendiri. Firman Allah berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus sudah ada sejak kekal sebelum dia menjadi manusia, sebab dia adalah Allah itu sendiri. Firman Allah mengajarkan yang kedua, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus sendiri berkata, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus berasal dari sorga. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Allah mengajarkan bahwa sebagai manusia, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebagai manusia, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia. Firman Allah mengajarkan yang keempat, Yesus bangkit dari antara orang mati. Firman Allah berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Firman Allah mengajarkan yang kelima, Yesus kembali ke sorga, kembali kepada keadaannya semula sebagai penguasa seluruh alam semesta. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Firman Allah mengajarkan yang keenam, Yesus adalah nama di atas segala nama. Tuhan Yesus berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dan Allah menegaskan bahwa semua kebenaran tentang Yesus ini adalah benar dengan cara itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, tidak berarti bahwa Allah memberikan kepada Yesus apa yang tidak dimilikinya sebelumnya. Di sini Allah sekedar mengembalikan, memulihkan kepada Yesus apa yang memang menjadi miliknya sejak kekekalan. Setelah Yesus merendahkan dirinya, tidak mencari kepentingannya sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya menganggap seluruh umat manusia lebih berharga daripada dirinya sendiri, sehingga Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela merendahkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan rela menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Allah menyatakan persetujuan dan perkenanannya terhadap apa yang diperbuat oleh Yesus ini dengan membangkitkan Yesus dari kematian, meninggikan nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Artinya nama Yesus menjadi nama yang tertinggi di seluruh alam semesta. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama Yesus. Sesuatu yang memang sudah dimiliki oleh Yesus sejak kekal. Sesuatu yang tadinya tersembunyi di dalam diri Allah, namun sekarang telah dinyatakan kepada semua. Sebutkan nama apa saja yang berada di seluruh alam semesta ini. Nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama itu. Karena itu, kita aman bila kita mempercayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali Yesus naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-murid Yesus menjadi panik. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Namanya adalah Yesus, nama di atas segala nama, nama yang tertinggi di seluruh alam semesta, yang karena mengasihi saudara dan saya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah merendahkan dirinya, meninggalkan kenyamanan dan kemuliaan sorga, menjadi manusia, bahkan sampai rela mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saudara dan saya, dan dengan demikian menyediakan jalan pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus adalah nama yang tertinggi di seluruh alam semesta. Kita aman bila kita mempercayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali murid Yesus yang bernama Petrus bertemu dengan seorang pengemis di depan gerbang bait Allah di Yerusalem. Pengemis ini lumpuh sejak lahir dan belum pernah bisa berjalan sebelumnya. Ketika pengemis ini meminta sedekah kepada Petrus, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika kemudian pemuka-pemuka agama Yahudi meminta penjelasan mengenai bagaimana orang lumpuh sejak lahirnya ini sekarang bisa berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan orang yang lumpuh sejak lahirnya sekalipun bisa bangkit berjalan dan melompat-lompat karena kuasa nama Yesus. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini. Nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama itu. Kita aman bila kita mempercayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Alkitab mencatat, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Firman Allah berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini. Entahkah itu nama bencana alam seperti angin taufan, badai, atau bencana alam lainnya. Ataukah itu sakit penyakit, ataukah itu iblis, setan-setan, atau roh-roh jahat, ataukah itu dosa dan segala bentuk kejahatan manusia. Nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada semua nama itu. Kita aman bila kita mempercayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini.
kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang Tuhan, Kau pegang
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kota benteng hidup kami Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini. Entahkah itu nama bencana alam seperti angin taufan, badai, atau bencana alam lainnya, atau nama sakit penyakit, atau nama iblis, setan-setan, atau roh-roh jahat, atau nama dosa, dan segala bentuk kejahatan manusia lainnya. Nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada semua nama itu. Kita aman bila kita mempercayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Mari kita berdoa. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya
sekarang sudah diampuni, dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya undang kita semua tuh bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa, dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilahkan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawadan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawadan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku bawa korban syukur bagimu, penebusku, karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahan-Mu, biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa temu. Mari sama-sama punya mula kebesaran, amin, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta-Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal, ku sembah Kau Tuhan. Ku bawa korban syukur, kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Mari sembah. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Mari sama-sama katakan, punya mula, punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan, punya mula kebesaran, oh haleluya, kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal, ku sembah Kau. Katakan, Kau sumber pengharapan kekal, ku sembah Kau. Katakan sekali lagi, Kau sumber pengharapan kekal,
sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau sumber pengharapan. Kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada nama Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan tolong anggota keluarga kami perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Mari Tuhan kerjakan di dalam hati, dalam hidup mereka seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Kami mohon agar Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus, memenuhkan kami dengan segala keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anggota keluarga kami yang perlu bertobat ini. Dan biarlah Tuhan meneguhkan pemberitaan firman Tuhan dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu kami minta dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan memenuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami juga berdoa buat anak-anak sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Kiranya Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sembuhkan tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu yang sakit ya Bapa. Hati yang terluka Tuhan bebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Sekarang jadilah Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada nama Yesus sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh pemberontakan. Kami roh tidak mau mengampuni, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami usir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami senang dengan semua yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Namun apabila ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu ada keperluan atau yang memerlukan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan bentuk laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan bentuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai peringatan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Ya gembalakan jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Ya gembalakan jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku,
Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Bapakku datang. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaan